Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Halo sobat milenial, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Raden Radisa Muhammad Sakifatullah dalam Ngobrol Pemikiran Islam KPI A4. Kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Simak sampai habis ya teman-teman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang soleh. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memahami bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti oleh anak buahnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Mereka pun semua berkumpul memenuhi undangan Nabi Sulaiman di balai. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman pun mengetahui bahwa hanyalah burung hudhud yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Burung hudhud ini sendiri adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman yang bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang harus diketahui oleh Nabi Sulaiman. Melihat keterlambatan burung hudhud ini, Nabi Sulaiman terlihat agak jengkel dan sambil bertanya, "Di manakah burung hudhud? Mengapa belum kelihatan? Padahal tugasnya sangat penting, yakni mencari sumber mata air baru." Melihat hal ini, semua pasukan pun tidak berani menjawab. Tiba-tiba burung hudhud pun datang. Tampaknya ia habis terbang jauh dengan kecepatan tinggi, sehingga ia tersengal-sengal. "Wahai hudhud, tidakkah engkau sadari kesalahanmu? Apakah kau tidak tahu kalau sekarang aku sedang mengadakan pertemuan? Tapi kau malah datang terlambat," tegas Nabi Sulaiman. "Ampun wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku baru saja mengadakan perjalanan yang jauh sampai ke suatu negeri yang engkau bahkan tidak pernah mengetahuinya. Negeri ini bernama Kerajaan Saba. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu. Keadaan negeri ini sangat makmur, namun sayang mereka menyembah matahari," kata burung hudhud menceritakan pengalamannya. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayai apa yang diberitahu oleh burung hudhud. Untuk membuktikan kebenarannya, maka Nabi Sulaiman menuliskan sebuah surat dan meminta burung hudhud untuk mengirimkannya kepada sang ratu penguasa negeri Saba yang bernama Ratu Balkis. Dan akhirnya terbanglah burung hudhud menuju negeri Saba. Singkat cerita, sampailah hudhud beserta surat dari Nabi Sulaiman kepada sang Ratu Balkis. Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat ini berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah engkau sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Itulah kalimat awal pembuka yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya, sang raja pun menambahkan untuk mengajak Ratu Balkis untuk masuk Islam dan menghentikan cara beribadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Balkis pun mengadakan pertemuan dengan para menterinya untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Saba untuk menyembah matahari. Lalu singkat cerita, kembalilah burung hudhud kepada Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai hudhud, sampaikanlah laporanmu kepadaku." Burung hudhud pun menceritakan semuanya mulai dari awal sang ratu membuka surat hingga mengumpulkan semua menterinya untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman tersebut.
Sang ratu meminta saran yang terbaik kepada para menterinya. Rupanya, sang ratu merasa khawatir bila Sulaiman beserta bala tentaranya akan menyerang negeri Saba. Untuk itu, Ratu Balkis berkeinginan untuk mengirimkan seorang utusan kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah-hadiah yang menarik. Mendengar cerita Hudhud pun Nabi Sulaiman tersenyum. Singkat cerita, utusan dari negeri Saba pun datang kepada Nabi Sulaiman. Dan setelah mendengar uraian dari utusan itu, maka Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rizki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Selain itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang." Utusan Ratu Balkis pun segera kembali ke negerinya dan langsung menemui Ratu Balkis. Sementara sang ratu terperanjat mendengarkan cerita tentang kerajaan Nabi Sulaiman dan utusan dari utusannya. Diam-diam Ratu Balkis sangat ingin melihat dari dekat bagaimana kerajaan Sulaiman. Dalam hatinya pun ia ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan tersebut. Pada saat yang ditentukan, Ratu Balkis pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan Sulaiman beserta para laskarnya yang terpilih. Sementara itu, mata-mata kerajaan Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tak lama lagi Ratu Balkis akan datang bersama para laskar pilihannya. Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan para jin dengan maksud memberi tugas penting. "Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya sanggup memindahkannya, bahkan sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk," jawab Jin Ifrit. Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip," kata orang soleh dari kaum Nabi Sulaiman. Pada saat itu juga singgasana Ratu Balkis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman pun langsung bersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepadanya. Tak lama kemudian, tibalah Ratu Balkis di kerajaan Sulaiman. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Berkali-kali mulutnya berdecak kagum dan kepala bergeleng-geleng. Ratu Balkis pun dipersilahkan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan. "Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku," gumam Balkis terkagum-kagum. "Benarkah?" tanya Sulaiman. "Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku," kata Ratu Balkis. "Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang," Nabi Sulaiman menjelaskan. Ratu Balkis semakin heran dengan kemukjizatan Nabi Sulaiman. Akhirnya, saat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan menyembah matahari. Mendengar pernyataan ini, Nabi Sulaiman senang hatinya. Ia lalu mengajak Ratu Balkis berkeliling istana. Lagi-lagi Ratu Balkis dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamis panjangnya. "Tak usah mengangkat gamismu, ini bukanlah air, tapi ini hanya lantai kaca," kata Nabi Sulaiman sambil tersenyum. Semenjak itulah antara kerajaan Saba dan kerajaan Sulaiman bekerja sama dengan baik. Karena seiman, Ratu Balkis pun mengharuskan rakyatnya untuk memeluk agama Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni agama Islam.
Dan pada akhirnya Ratu Balkis yang cantik itu pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan kerajaannya menjadi satu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini adalah tentang rasa saling menghormati dan menjauhi sikap sombong. Karena seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Dan semua kenikmatan yang bisa kita miliki hari ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.